속에 매 순간들이 강렬해 what we gon' need Going with this I'm the one What you want, what you want, what you want I got it, got it, with this I'm the one What you want, what you want, what you want I got it, got it, got it Hot sauce, keep it lit there 날 따라 twist it Hot sauce, now right there 입맛대로 걸어 my dish Hello everyone, welcome to my channel and you are still with me, Pak David, in English Online Teaching Learning. Okay, how are you doing? I hope you are doing well, you are okay, you are fine. And please stay at home and stay healthy, and also please to obey the health protocol by applying 5M. Oke, baik, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang baik serta sehat selalu. Dan saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Okay, let's get to the material for today's class. I'm sure that you have got the English textbook for 10th grade. You can open it and see the contents of the book and see the material for chapter 1. The material for chapter 1 is talking about self. Jadi coba kalian buka buku paket kalian bahasa Inggris kelas 10 dan lihat di daftar isi. Untuk materi yang pertama, di bab pertama itu kita akan bahas tentang talking about self. Jadi menceritakan tentang diri kita kepada orang lain. Jadi nanti kalian akan diperkenalkan beberapa ekspresi yang berkaitan dengan bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kepada orang lain, baik itu secara lisan maupun dalam tulisan melalui surat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke materi. Check this out. English for 10th graders. Self introduction. Berikutnya di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi di sini kompetensi yang akan kita capai atau kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi bab 1 ini yaitu ada 2, yaitu yang pertama kompetensi 3.1 atau kompetensi pengetahuan. Di sini peserta didik diharapkan bisa atau mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks lisan dan tulis tentang pemaparan jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan untuk kompetensi 4.1 atau kompetensi keterampilan, peserta didik diharapkan mampu mengkomunikasikan teks lisan dan tulis untuk memberi dan meminta informasi terkait jati diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut. Yang pertama, memahami cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Yang kedua, memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari praktik memperkenalkan diri kepada orang lain. Yang ketiga, merespon makna teks perkenalan diri. Yang keempat, menyusun teks lisan dan tulis tentang perkenalan diri sendiri. Dan yang kelima adalah mengajukan pertanyaan mengenai informasi diri orang lain. So in this chapter you will be learning about the way how you introduce yourself to other people in form of oral communication or written communication through letter. Di bab ini kalian akan mempelajari bagaimana caranya
kita atau kalian memperkenalkan diri kalian kepada orang lain, baik itu secara lisan maupun melalui bahasa tulis atau komunikasi secara tertulis melalui surat. Next. Next. Common expressions used in a letter of self-introduction. Beberapa ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan dalam menulis surat perkenalan diri. Jadi, the first one is, hello, I would like to introduce blah blah blah. Jadi contoh yang pertama itu adalah, hello, I would like to introduce titik titik titik. Itu misal diisi, biasanya yang sering kita pakai atau sering kita gunakan yaitu, hello, I would like to introduce myself. And the next one is, hello, my name is blah blah blah. Di contoh yang kedua ini, ungkapan atau ekspresi yang selanjutnya adalah, hello, nama saya adalah titik titik titik. Itu bisa kalian isi dengan nama panggilan kalian atau nama lengkap kalian. And the next is, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Yang keempat, I live in bla bla bla. Jadi I live ini maksudnya saya tinggal di mana, misalkan di Jember, berarti bisa kalian isi dengan atau bisa kalian jawab dengan I live in Jember, East Java. And the next one is, I like bla bla bla. Itu bisa kalian isi dengan kegemaran atau hobi kalian. Misalkan kalian suka ngedance atau suka bersepeda, suka bermain basket, bermain badminton, bermain futsal. Itu kalian bisa isi dengan kalimat-kalimat itu. Contohnya adalah, I like dancing, atau I like playing football, atau I like watching movie and drama. It's like that. And the next expression is, my hobby is or are blah 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 blah. Jadi itu maksudnya, hobi saya adalah titik titik titik. Kalau misal hobi kalian cuma satu, itu ya kalian pakai is. Kalau hobi kalian lebih dari satu, itu pakai are. Contohnya, my hobby is playing football, atau my hobby is drawing or painting. Kalau misalkan hobi kalian lebih dari satu, atau misalkan dua atau tiga, ya my hobby are playing football, playing basketball, and watching movie. Seperti itu. Okay, the next is, nice to meet you. Itu artinya senang bertemu atau berkenalan dengan kamu. The next is, pleased to meet you. Hampir sama artinya dengan yang nomor 7. Ya, intinya sama-sama senang bertemu dengan kamu. Yang ke-9, happy to meet you. Ya, sama. Nomor 7, nomor 8, nomor 9 sama maknanya. Yang artinya senang berkenalan dengan kamu. Yang ke-10, how do you do? How do you do itu artinya salam kenal ya. Ini digunakan ketika kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang atau berkenalan dengan seseorang. Jadi kita menggunakan ungkapan how do you do. How do you do itu sendiri artinya salam kenal. Jadi ketika kamu menanyakan atau mengucapkan ekspresi how do you do, terus lawan bicara kalian atau orang yang kalian ajak berkenalan itu menjawab how do you do. Jadi seperti itu. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga, atau salam kenal. Salam kenal. Okay, I will continue. Okay, the next is, things should be considered in self-introduction. Jadi berikutnya adalah hal yang perlu
dipertimbangkan atau perlu diperhatikan dalam memperkenalkan diri. The first one is name and nickname. Di name itu nama lengkap, and nickname is nama panggilan. Untuk poin yang pertama, or for the first point is my name is Alicia Clara. Jadi nama lengkap saya adalah Alicia Clara. You can just call me Clara. Kayak gitu. It's just an example. Okay, the second one is hello, I'm Christina Perry. You can call me Tina. Halo, saya Christina Perry. Kamu bisa manggil saya Tina. Jadi nama lengkapnya adalah Christina Perry, sedangkan nickname atau nama panggilan atau nama sapaannya adalah Tina. Okay, the next thing should be considered is occupation. Jadi hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan atau perlu diperhatikan mengenai perkenalan diri, yaitu mengenai pekerjaan atau status ya. Kalau dalam KTP misalkan status sebagai pelajar kayak gitu, karyawan swasta ataupun yang lainnya. Oke, for the first example is I am a student at SMAK Satya Cendika Jember. Jadi saya seorang murid dari sebuah sekolah swasta yang bernama SMAK Satya Cendika Jember kayak gitu. And the next one is I go to SMAK Satya Cendika Jember. Itu maksudnya saya belajar atau saya menuntut ilmu di SMAK Satya Cendika Jember. The next is I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Next, I work as a shopkeeper. Saya bekerja sebagai penjaga toko. And the last is I am a part-time worker at Vanilla Bean Cafe. Jadi saya bekerja sebagai pekerja paruh waktu di Cafe Vanilla Bean. Itu contohnya. Okay, the next thing should be considered is about age, date, place of birth. Jadi hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah umur, mengenai umur, tanggal, dan tempat di mana kalian dilahirkan. For example, I am 16 years old. Saya berusia 16 tahun. And the next one is I was born on April 2nd, 2000. Itu artinya saya lahir pada tanggal 2 April tahun 2000. And the next one is my birthday is on April 2nd, 2000. Jadi ulang tahun saya jatuh pada tanggal 2 April tahun 2000. And for the last is I was born in Jember. Saya lahir di Jember. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan ketika memperkenalkan diri terkait dengan usia, tanggal, dan tempat kalian dilahirkan atau tempat kalian lahir. Okay, the next is place of origin. Jadi tempat asal. Jadi asal kalian itu dari mana? Misalkan dari Indonesia, ya kalian sebutkan dari Indonesia. Atau misalkan kalian dari Lumajang berdasarkan KTP ya, atau tempat tinggal kalian, tempat tinggal tetap kalian, terus kalian menuntut ilmu atau kuliah di tempat lain, jadi kalian menyebutkan tempat asal kalian sesuai KTP. Seperti itu. Okay, for the first one is I am originally from India. Saya berasal dari India. The next is I was born in India but I grew up in Jakarta. Saya lahir di India tapi saya dibesarkan di Jakarta. Okay, the next is I come from Texas. Saya berasal dari Texas. And the last one is Malang is my hometown. Jadi Malang itu adalah kota atau tempat asal saya. Jadi itu berkaitan dengan place of origin atau tempat asal. Okay, the next thing should be considered is address, alamat. Contohnya yang pertama, the first example is I live in Depok. Saya tinggal di Depok. Terus the next one is I live at 20 Margonda Street,
Depok. Jadi saya tinggal di Jalan Margonda nomor 20 Depok. Terus yang terakhir or the last is my address is Hayam Buruk 9 Street number 75. Jadi saya tinggal di Jalan Hayam Buruk 9 nomor 75. Okay, the next is about hobby. Jadi ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan, the expression that we can use relating with hobby is the first one is I like dancing a lot. Jadi saya sangat suka dance atau saya sangat suka menari. Hobi saya menari. Okay, the next one is my hobbies are painting and traveling. Jadi hobi saya yaitu melukis dan jalan-jalan, traveling. And the last is in my spare time I would like to do reading a novel. Di kegiatan luang saya suka membaca novel. Jadi itu yang berkaitan dengan hobi. And the last one is family. Di keluarga. Di contoh ungkapannya yaitu yang pertama, I have 2 sisters and 1 brother. Jadi saya mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 1 orang saudara laki-laki. And next one is I am the only child in my family. Jadi saya adalah anak tunggal. Jadi maksudnya the only child in my family itu maksudnya dia adalah anak tunggal. Dia tidak punya saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Oke, yang ketiga, I am the oldest in my family. Jadi saya adalah orang yang paling tua di keluarga saya. And the last is my parents are teachers. Jadi orang tua saya adalah guru. Jadi itu ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian memperkenalkan diri kalian. Mulai dari nama, pekerjaan, usia, tempat asal, alamat, hobi, dan yang terakhir adalah keluarga. Okay, the next is the structure of a self-introduction letter. Jadi berikutnya ini ada struktur dari sebuah surat perkenalan diri. Jadi ada 3 bagian penting yang perlu kalian pahami. So there are 3 parts that you must consider when you are going to write a self-introduction letter. The first one is opening. Di opening itu adalah pembukaan. Jadi di opening itu kalian memperkenalkan diri kalian sendiri kepada teman kalian atau kenalan kalian atau pada orang yang kalian tuju dalam surat kalian. Okay, I will read the example of the opening part of the letter. Let me introduce myself to you. My name is Santika. I am a 10th grade student at Senior High School number 2, Jakarta. I got your address from my cousin who taught Indonesian at your school last year. She said you are looking for an Indonesian pen pal to practice your Bahasa Indonesia with. I'm happy to help you with your Bahasa Indonesia. Okay, the next part of a self-introduction letter is content. Okay, let me read the example of the letter. How old are you, Join? I was wondering if we are at the same grade. I was born in Jakarta on 25 of September 2000. So it is my birthday in 2 weeks. I have 2 sisters and 1 brother, and I am the youngest in my family. My father is a Bahasa Indonesia teacher and my mother is a math teacher. So you can guess I like math and Bahasa Indonesia so much. Bla 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 bla. Jadi di bagian konten ini si penulis menceritakan
dirinya. Dimulai dari dia lahir atau kapan ulang tahunnya, hari ulang tahunnya, terus dia itu punya saudara berapa, dan apa pekerjaan orang tuanya. Jadi seperti itu. And the third part of the self-introduction letter is closing. Jadi penutup. Let me know more about yourself, Join. I hope we can be a good pen pal. Jadi di bagian penutup itu si penulis mengisyaratkan bahwa dia akan menutup suratnya. Jadi dengan ungkapan let me know more about yourself, Join. I hope we can be a good pen pal. Jadi biarkan atau izinkan saya untuk mengetahui atau mengenal kamu lebih jauh, Join. I hope, saya harap we can be a good pen pal. Jadi saya harap kita bisa menjadi sahabat pena yang baik, kayak gitu. Sahabat pena itu sahabat yang hanya berkomunikasi lewat sarana atau lewat media surat menyurat. Jadi kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah jarang ya pen pal kayak gini, karena sekarang sudah canggih, ada smartphone, ada laptop. Jadi kita bisa ya kirim-kirim pesan lewat WA, Facebook, dan lain sebagainya. Okay, this is the complete version of the letter. In the upper left of the letter, you can find a phrase Dear Join. Jadi di pojok kiri atas itu kalian bisa melihat ada frase Dear Join. Sini ini merupakan bagian surat yang merupakan sapaan ya, or salutation. Dear di sini bukan berarti sayang ya, sayang Join, bukan. Dalam istilah surat menyurat, dear itu berarti yang terhormat atau kepada Join, seperti itu. Dear Join, let me introduce myself to you. My name is Santika. I'm a 10th grade student at Senior High School number 2 Jakarta. I got your address from my cousin who taught Indonesia at your school last year. She said you were looking for an Indonesian pen pal to practice your Bahasa Indonesia with. I'm happy to help you with your Bahasa Indonesia. How old are you, Join? I was wondering if we are at the same grade. I was born in Jakarta on 25 of September 2000. So it's my birthday in 2 weeks. I have 2 sisters and 1 brother, and I am the youngest in my family. My father is a Bahasa Indonesia teacher and my mother is a math teacher. So you can guess I like math and Bahasa Indonesia so much. My school is very close to my house, so I can always walk to school. At school I joined a debate club, and I'm actually the leader of the club. We practice every week now because we are preparing for a local competition in the next 2 months. So it is getting busier and busier now at school. I also have a lot of hobbies, but my favorite one is sketching. Do you like sketching? I'm not a good sketcher though, but I just love drawing everything, especially people's face. I find it very relaxing. Besides, I also play a little bit of violin. I'm still an amateur though, but I just do it for fun. My mother calls a violin teacher to our home every Sunday. Let me know more about yourself, Join. I hope we can be a good pen pal. Santika. Jadi itu contoh dari surat perkenalan diri. Terus yang di pojok kiri bawah itu Santika itu merupakan si pengirim suratnya. Well, finally we get to the end of the material or the meeting. So let me say thank you for watching my video and joining today's English online teaching learning.
I personally apologize if I said something wrong or I said something bad during my explanation, and maybe my explanation is not clear enough to you. I hope I can do better next time. Please don't forget to give like and subscribe. Okay, thank you very much. Bye.